Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the jungle. Salah. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. This is Bumbar Paten. Asik. Jadi selamat datang kembali di vlog kami. Jadi kami malam ini kami mau sedikit podcast ya. Iya. Tentang kemarin yang sudah explore ke tempat Bojong ya, gitu ya. Pokoknya di Bandung Selatan. Ya, tempat yang Bandung Selatan itu. Oke guys, Mas, sebelumnya ini podcastnya di luar ruangan ya, jadi maaf kalau ada iklan Supraprit gitu berbeda ya, mohon dimaklumi ya gitu ya. Tapi mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, kembali lagi ke materi yang tadi. Intinya kita meluruskan podcast sekarang ya. Karena kemarin waktu explore di Kabupaten Bandung itu tuh yang terjadi insiden ya. Yang Bapak ini terjadi kecelakaan insiden yang harus dibawa ke ruangan khusus lah gitu karena terjadi pendarahan dari mulutnya gitu. Tahu kenapa? Ntarlah kita tanya-tanya Bapak Idik ya. Oke, kembali ke Pak Abot. Kita promosi terus. Ya jadi gitu guys. Kita sekarang ini mau langsung aja biar gak banyak gimana ya? Biar gak buang-buang waktu. Jadi sekarang kita jangan lupa dulu, Bos. Oh iya, jangan lupa dulu ya. Like, comment, and subscribe channel kami. Jangan lupa juga nyalain loncengnya, di-share juga ya, karena tanpa kalian kami bukan apa-apa, telur. Pokoknya Persib juara lah, kemana nih? Juara ada. Subscribe gratis guys. Iya. Oke, kita lanjut ya. Top. Ini lanjut. Jadi pas pertama gimana itu rasanya gitu kan? Kumaha pas pertama kita rasanya explore? Pas pertama masuk kawasan sih hawa itu udah mulai gak nyaman ya. Tapi dari gak nyaman itu bukan berarti hawa negatif, tapi itu menyambut kedatangan kita untuk memastikan apakah kita datang ke situ dengan baik-baik atau mau mengganggu yang ada di sana. Lupa guys, kita belum tanya Pak ini gimana, sehat Pak ini? Alhamdulillah. Terjadi insiden kemarin, aduh. Aman wae. Alhamdulillah. Saya lah. Udah. Salah ya di Garut. Jauh. Udah pakai helm. Ya, gitu Pak Idik ya. Oke, lanjut lagi, Pak Idik. Ya Pak, pas mulai opening tuh. Pas mulai opening saya merasakan kan ada anak-anak kecil, ada sosok-sosok yang mulai kelihatan. Pas tanya-tanya ke yang lebih dalamnya lagi, ternyata dia itu disuruh oleh yang pegang kawasan daerah situ. Pas ya bener, berarti pas kita opening ya. Ya pas opening. Pas kru semua merasakan kedinginan loh. Pas opening kan nggak biasanya kru merasakan seperti itu. Biasanya enggak. Nah, aula di situ tuh mau menyambut kita, entah itu ya mau memastikan apakah kita datang ke sana dengan baik-baik, apa mau mengganggu mereka. Tapi kan kita ke sana datang dengan baik-baik. Alhamdulillah. Kita kan niat ke sana untuk explore, untuk mencari tahu kan. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar walaupun ada insiden sedikit. Tapi alhamdulillah kita bisa gitu dalam artian bersilaturahmi ke tempat sana lah gitu ya. Nah, yang katanya kan Bot di sana teh terjadinya anak kecil teh ya, anak kecil yang ditelum gitunya, ditelum gara-gara maksiatan, cenah mah saurna gitu. Tah, si Ablo udahnya gitu kan. Nah, Pak Idik, ketika kita yang pertama kita interaksi tuh gimana tuh? Kenapa Pak Idik? Oh, sama Simba itu ya? Oh, jadi kisah kalau yang saya tangkap dari Simba yang ada di kawasan tersebut ya intinya kita jangan sampai melakukan hal-hal
bermaksiat di tempat sekitar ya di tempat, mau di tempat seperti itu ataupun di rumah-rumah kita kan kebanyakan anak zaman sekarang tuh sukanya bermaksiat. Ya sebaiknya lah kurang-kurangin, kalau gak bisa ya, kalau gak bisa berarti ya ulah dikurang-kurangin mau bisa mah aneh kabel. Kan kita juga butuh proses kan, manusia itu harus proses. Ya kalau bisa-bisanya kurangin dulu sih, harus ya harus kasihan lah sama orang tua kita, masa orang tua kita ngedidik kita buat jadi orang baik. Nah tapi kita di luar malah nggak benar kan, kasihan juga sama orang tua kita. Betul. berarti itu termasuk faktor lingkungan juga ya kalau misalkan perihal itu ya. Oh bisa ya salah satunya bisa perihal lingkungan juga, sekitar, ya. lingkungan sekitar. Tuh Pak Edik merasakan gimana tuh ketika pertama interaksi, apakah itu disambut dengan baik atau gimana tuh? Ya kalau pas pertama sama si abah ya itu merasakan biasa-biasa aja, merasakan welcome sama kedatangan kita. Tapi kan kalau pas pulangnya, nah itu yang merasa terganggu kayaknya yang punya kawasan. Kayaknya yang punya kawasan itu terasa terganggu kehadiran oleh kehadiran kita sih sebenarnya. Mau tanya nih, sempat kru juga sempat bingung ya. Yang pertama interaksi, katanya dia bukan Islam, tapi endingnya dia Islam. Gimana tuh? Bisa diluruskan? Itu kan dia pertama ngakunya bukan Islam, dan terakhir dia ngakunya Islam. Kalau menurut saya sih ya supaya membuat pelajaran buat diri kita sendiri. Oke, kita ngopi dulu lah, biar gak panik ya. Ngopi dulu. Kita mang dia turana dia cai kulhunya. Ya, Oke, kita buat pemirsa ya yang nonton, kan kita identik dengan cai. Nah, ini cai yang udah Kalau di Bali itu tuh adalah nyawa. Kalau di sini itu ya cai. Biasa bro, anak Palestina. kalau kalian ingin beli linknya ada di bawah deskripsi. Nah, kalau misalkan tanya-tanya identik kan kalau di Umal Baden channel ya. Kalau misalkan udah mau nyembuhin yang udah interaksi gitu, yang kerasukan, suka bilang cai ini nih Cai kulhu bahaya nih, ini udah dirukiah. Iya cai keramat. Ini udah dirukiah ku Pak Adik. Asli. Iya lamun nginum ieu teh make bismillah bisa modal deui utah getih lah. Aslina ieu soalnya ieu cai keramat tuh wilu teh Muhammad keramat. Mamat ge. Belinya di mana itu mah? Belinya di mana? Wah ini mah enggak diperjualbelikan khusus buat Umal Baden nih. Khusus time. Oke, kembali lagi lah. Oke, kita relax dulu lah. Jadi, nah, jadi intinya yang tadi teh katanya bukan Islam, ternyata endingnya Islam. Ya kan, soalnya mereka tuh mau mengetahui apakah Islam kita tuh penuh dengan adab, apakah Islam itu tuh hanya sekedar Islam aja tanpa mengetahui apa itu artinya Islam. Kalau orang Islam kan harusnya ke tempat yang seperti itu harus ada adab dulu, harus minta izin dulu sama penghuni di sekitar, meskipun kita nggak melihat mereka, kan mereka bisa melihat kita. Dan itu juga mungkin atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita cermati ya, jadi katanya ya itu kan yang nyelakain orang anak-anak itu ya. Oh iya. Katanya dia teh dinikahkan oleh sang rajanya kayaknya dinikahkan. Jadi waktu dia belum waktu dia pandal lah kayaknya. Maaf kalau ada Suara motor Bising gitu ya. karena
studio kita lagi direnovasi Ya gitu lagi proses lah ya kebocoran aduh ampun. pakai nodrong. Kemarin kena letusan guys. Letusan naon bung? Abu bujur. Yo lanjut. Ya. Terus ke apa? Interaksi yang kedua ya. Nah, interaksi yang kedua pan itu mah kami ya ini nih Mang Abot, siapa Bos Abot ya dipanggilnya? Biasa. Saha. Sundeng. Abot Afrika. Orang gerak piria gitu lah anu biasa Ya, Nah, ini kerasukan anak yang di Kuntung Kena. Ini si Abot. Nah, mau tanya nih. Bot, nah kesurupan dirinya. sama kieu no gimana ya, jadi yang diingat sama saya. Mas saya itu kan di sawah kan apa sih teh, saya pegang padi, pas pegang padi kayak ada lubang gitu, masuk ke lubang itu, pas masuk ke lubang saya nggak sadar. Itu benar-benar gak sadar yo. Real, emang real nggak sadar itu pas saya cai. Oh, biasa. Nyong. Iya cai dulu. Kalau nyari duit setengah mati ngabisinnya setengah sadar. Kalau ini kan nggak sadar gitu. Sadar full ya. Nggak sadar full. Jadi pas saya itu pas pegang padi ada lubang, masuk tuh ke lubang. Masuk ke lubang, pas sadar cai. Wah, tangkapan hari ini. Jadi harus tanya. Punten ya sponsor. Oh, alhamdulillah. Iya, hatur nuhun ya. Atur nuhun Pak Roy. Kapahim, aduh. Sampai nyantai. Sob, itu. Kang sambil ngopi. Nu lapar baru. Sob, ngarweh. Mau pesen abati itu jadi di deskripsi. Enos ini mah. Rokok juara ya ulah. Alhamdulillah. Mungkin ada di aman lah biar enak enjoy. Sebelah apa? Apapun minumannya, nabati solusinya. Oke. Kita lanjut lagi ya guys. Siap. Berarti kita yang kedua ya, yang khusus kerasukan anak yang terjadi kecelakaan itu kita tanya dulu Pak Idik lah biar langsung tahu gitu. Ini itu tuh yang kedua kan anak-anak yang diwakili ke Abot, anak-anak tuh kenapa bisa masuk itu? Oh mungkin dari dia tuh kan mau menyampaikan sesuatu, mau menyampaikan sesuatu tentang apa yang pernah dialami, dan dia juga mau mengingatkan kita supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi supaya stop sampai di dia saja. Jadi mengingatkan kita yang masih muda-muda, yang masih berjiwa barbar lah. Jadi kita tuh jangan terlalu barbar intinya. Ya, nah emang ketika ketika usia anak dan sampai muda itu, lagi emosinya, emosionalnya gitu ya lagi tinggi gitu. Sedang memuncak remujeuna lah mah matak bener-bener didikan teh nya kedah bener-benernya didikan teh bawa lingkungan bawa naon bener-bener lingkungan berpengaruh sebenarnya. Apalagi kan dia berbuat hal yang tidak sepantasnya di tempat tersebut, otomatis makhluk yang ada di sana pun merasa terganggu dan merasa enggak nyaman dengan hal yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Karena mungkin motorannya tempatnya ai kumanehna dijaga, kumanusa kala di kotoran. Nyamal nerima yang langsung dibujubarkeun. Jadi eta keur mah hiji faktor alam, kedua geus kodratna kudu didinya we apa yang jadi pembelajaran ke orang-orang tuh nggak sampai ke kaki itu. Tapi ya itu anaknya kayak nakal ya. Nakal bisa benernya. Ketika si Agus kerasukan tuh gagalacan. Jigana yang emang sapantasna lah meureun jigana ai budak baung gitu meureun. Tapi itu teh pas saya review videonya kemarin teh. Jadi si anak itu teh pulang sekolah katanya teh. Pulang sekolah teh disuruh
kelas ablo itu teh. Si Ablo teh siapa ya teh? Jadi si ablo teh Malah peta gak tahu. petani baheula mun Petani baheula gitu namanya. Kan hebat ya, jaya nu ngabot. Cuman dia tuh kan gimana ya? Ya karakternya mungkin Karakter sifatnya. karakter sifatnya kan nggak seperti manusia biasanya gitu. Nah, Jadi ini boleh si anak- duduk dulu? Siap, boleh. Boleh, boleh, Santai, boleh, santai siap. dulu ya. Santai di sini podcast santai. Jadi pas si anak itu videonya itu, jadi si anak itu pulang sekolah bareng sama temennya itu. Jadi pulang bareng temennya berdua. Nah pas lewat itu kan pesawahan tuh banyak rumput. Nah, disuruh gitu, suruh sama dia sama si Ablo. Disuruh gitu, suruh zina gitu kan. Ya disuruh melakukan hal yang nggak baik lah intinya. Ya mungkin Ya, karena- waktu itu nggak terima. Karena anak-anak masih polos ya, Ya. kayaknya ya. Itu teh belum terungkap ya kejadian. Udah terungkap sebenarnya mah, tapi masih belum apa ya paham lah gitu. Itu kejadiannya gara-gara dia Gina kayaknya. Gina. Padahal di amparan ini ku Don Cau. Belum tahu. Don Cau. Pas ke Jina kebenaran sah gede Nah, emang Raya, bayar ya. digusur gitu. Nah, kalau beneran banyak kesaning kalau oke keburan Apa udah sekolah juga orang aku harus kerja tugas padahal di pembuahan isi juga Itunya. Kabeh lu. ada ya Hati-hati lah. Itu pelajaran. bebeknya ke kolot mah tapi pada kerja kelompok padahal ya jadinya Jadinya. boleh itu juga nah, boleh pacaran. Ada batasnya. Yang satu ada batasnya, yang kedua juga alangkah baiknya buat kalian para pemuda kalau mau pacaran ya jangan di luaran lah, lebih baik di rumah di depan orang tua kan jadi ada yang merhatikan. Jadi ya kita sebagai generasi penerus bangsa cari aman-aman aja lah. Intinya adab ya. Dan Adab. Adab. Terus ya yang terakhir nih yang kita mau ekspor pulang. oh yang pas mau pulang Dan kita mau pulang gitu ya. Karena udah malam juga ya. udah larut Mau malam ke subuh gitu ya. dan suasana juga kan waktu itu udah mulai nggak nyaman itu udah banyak yang masakan aula yang mulai nggak Iya. enak Udah gak fokus lah. udah nggak fokus Nah kenapa itu kita mau pulang Pak Idik langsung kerasukan gitu kenapa? oh yang waktu itu tuh sebenarnya dari pas yang kedua yang si abah yang masuk gitu ya nah yang itu tuh sebenarnya udah ngeliatin tapi dia nggak mau ngedeket. Nah pas waktu kita mau pulang dia kan mau masuk ke kru tapi saya nggak tega kalau kru yang dimasukin sama dia kru kita masih pada lemas mungkin. masih pada lemas-lemas masih pada capek-capek ya lebih baik ya saya yang mengambil resiko tersebut. Intinya mah jadi tank. Jadi tanknya. Jadi ketika kru-kru pada lemah, kalau misalkan dimasukin yang gituan, pasti gak akan kuat gitu Gak ya akan interaksinya. Jadi kayaknya itu intinya mah si yang punya kawasannya kayaknya itu Ya. kayaknya agak seram lah itu mah ya. Seolah-olah mengusir kita kan. Yang punya kawasannya sebenarnya sih menyuruh kita untuk pulang karena dia udah merasa nggak nyaman tempatnya diekspor oleh manusia. Jadi tempat terungkap ya. Ya terungkap meskipun dia musir kita dengan baik sih sebenarnya buat kita lebih tahu waktu aja dan kita bisa menghargai yang sejenis mereka. Nah, Pak Idik sampai lemes gitu tuh, kenapa bisa sampai sama kru di apa? Dipajang. Payang sampai pinjem tenda, bukan tenda, tandu masyarakat di sana. Dan perjalanan saya waktu pas di Pamengput ke Bandung kan cuma stay satu hari di rumah Kang Heri. Otomatis saya tuh belum
istirahatnya belum istirahat dengan cukup, energi saya masih kurang ya. masih kurang ya, daripada kru yang kemasukan ya lebih baik saya yang mengorbankan diri saja. Wah, aku nuhun pisan. Edik. Sampai pengorbanan Wah. Edik ya sampai-sampai. Ya. Nah itu mau tanya, Edik kenapa itu waktu kita waktu di rumah, Edik itu kenapa pendarahan di mulut? Oh mungkin ya itu teh efek energi yang dihasilkan oleh makhluk tersebut sih Jadi sebenarnya. itu energinya tingkatnya tinggi ya. Ya itu teh kalau nggak salah yang pas kemasukan yang kedua yang si Abah. Ya. Nah si Abah teh dinikahin sama dia. Oh, waktu dia yang punya Dia di yang, sana ya. yang sebenarnya punya kawasan itu dia yang masuk pas terakhir. Makanya energi dia itu paling besar di antara yang bisa. Tinggi ya. Jadi Hmm. kalau misalkan kemasukannya oleh orang-orang yang kuat biasa ya kayaknya Ya kan takutnya ada hal-hal yang lebih tidak diinginkan lagi gitu kan, daripada kita mengambil resiko yang jauh di luar nalar lah, mending lebih baik ya biar saya aja lah yang berkorban. tapi kan alhamdulillah sekarang Tapi alhamdulillah sekarang udah Cuman Izin kuasa Allahnya. kayaknya Bapak Edik mah kecapean nih intinya mah ya. iya Kecapean. intinya kecapean, tapi Iya. kan derajat kita sama dia kan lebih tinggi kita, jadi gak mungkin lah manusia kalah sama yang gituan. Tapi kita juga harus punya adab. Iya. Sebenarnya adab sih, sebenarnya kita harus punya adab bagaimana dalam memasuki kawasan yang dianggap angker, dan kita juga harus bisa melawan rasa takut itu sendiri. Karena kebanyakan manusia itu takut dengan hal-hal yang seperti itu, Bisnis ya. hal-hal mistis. Kalau ada penampakan lari di Tajong misalnya kan ya lagi Oh ya, ini apa serangan, jadi mendingan antar acuh ya ulang aya itu aya guys. Yang penting nggak saling ganggu ya. Yang penting teh saling ngaganggu. Udah mau aya ceritanya maut di Hakat kujuri gitu. banyak. Paling ge di mage di setahun gini ya teuing santet paling ge gitu murenya mematikan mah. Cuman da kabejakeun si anu maut karena digegel juri kan. Gitu. Jadi tina mah meureun eta mah rasa takut urang. Jadi cilaka pamola. Pamola sorangan. Jadi orang tuh bisa ngelawan rasa takut eta. Buat pemirsa yang takut hal-hal mistis gitu ya, kalau misalkan pulang kerja malam rasa ada yang ganggu misalkan gitu, ketika misalkan mau bawa motor jadi ugal-ugalan, nggak kontrol, jatuh kan itu akibat. Nah itu kan akibat ulah kita sendiri, bukan ulah mereka. Ya intinya kita kalau mau bepergian harus baca bismillah dulu, harus berdoa sama yang maha kuasa, dan pikiran kita pun harus fokus supaya kita tidak diganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu Pak Edik ya. Oke, kita break dulu ya sebentar ya. Oke, kembali lagi di tetap di channel Channel Umbal Baden.